Hai guys, how are you? Apa kabar? Ketemu lagi dengan gua Hendy di channel kita Indo VV, channel di mana gua berbicara tentang secara global NFT dan secara khususnya di NFT VV. Tapi hari ini secara khusus gua mau bicara sesuatu yang sedikit beda. Ya, mungkin kalian udah pernah dengar dari video gue yang dulu-dulu. Uh, tapi sebelum gua mulai, gua mau ingetin ke teman-teman semua bahwa di channel gua ini gua nggak memberikan financial advice. Gue bukan financial advisor, gue bukan financial expert, gue bukan expert di crypto atau NFT. Gue cuma share dan bagi-bagi aja informasi tentang apa yang gue dapat di dunia NFT dan apa aja experience gue. So, kita mulai aja ya. So, seperti kalian tahu, pasti semua rata-rata udah tahu yang teman-teman yang udah di VV ya. Semakin hari itu, VV itu dropnya makin sulit untuk dapat. Sangat-sangat beruntung kalau teman-teman bisa dapetin drop pada hari dropnya. Seperti yang kemarin itu yang Philly Fantasi, I don't know how to spell. Harganya 40 gem, terus kalau kalian dapat, seperti kalian lihat saat ini ultra rare harga udah 430. Nggak sefenomenal sekitar beberapa minggu yang lalu, di mana setiap kali drop itu harga bisa melonjak sampai 1000-an lebih dan stay di atas 1000-an, tapi di beberapa drop yang terakhir-terakhir ini nggak terlalu signifikan banget ya harganya. Sebelum yang Philly Fantasi itu kan dropnya, kalian lihat dropnya yang cover girl, jadi yang Harley Quinn, Supergirl, dan lain-lain. Nah, seperti yang kalian lihat, yang Harley Quinn ultra rare-nya harganya di 60, sekarang posisi Harley Quinn di 310. So, make quite profit, lumayan. 5 kali, 5x lah, kalau kalian bisa dapat pada waktu drop dan nggak langsung jual. Well, actually kalau waktu langsung drop kemarin, langsung kalian begitu marketplace buka, kalian jual, mungkin kalian profitnya lebih bagus, karena waktu itu harga sampai kisaran 600-an. So, gua aja mau nggak mau beli di 500, so 499. Anyway, jadi kalau kita ngelihat ke depannya ya, untuk VV itu tetap akan menjadi nomor satu di dunia premium license NFT. Gua nggak melihat ada kompetitor yang bisa nyalip mereka dalam waktu dekat. Tapi di satu sisi juga kalian mesti sadar bahwa faktanya makin hari makin sulit untuk dapat drop untuk average person like us. Sangat-sangat sulit. Jadi makanya gue ada di video yang lain, gue memaparkan tentang MCP, Master Collector Program, dan OMI Staking Utility, dan itu yang akan naikin chances gue ke depannya untuk bisa dapat drop. Jadi gue bersyukur gue cukup early di VV ini, walaupun boleh dibilang nggak early banget, karena VV ini booming dari bulan Januari, itu udah mulai, Januari 2021 mulai booming. Gua enter itu Maret 2021. Jadi gua sebenarnya missing a lot of opportunity pada waktu itu. Seperti contohnya kita bicara Rizzo dan Todd McFarlane, waktu itu harga masih benar-benar murah banget. Rizzo dan Todd McFarlane tuh sitting di market tuh nggak kejual-jual, bukan market, sorry, di store ya VV nggak bisa habis kejual. Lu bayangin sekarang harganya Rizzo itu udah di 18.000 17.000 gem saat ini. Todd McFarlane di 10 ribuan. So dan masih banyak lagi yang Harley Quinn, yang FE juga di pasaran 10 ribuan ke atas. So anyway, intinya di VV saat ini udah makin sulit untuk bisa dapet drop, dan untuk kita bisa dapetin yang blue chip itu benar-benar kita perlu strategi baru. Nanti mungkin ke depan gue akan share strategi baru apa yang gue lakuin untuk gue tuh bisa secure lebih lagi main di dalam VV ini. Cuma untuk saat ini gue juga masih wait and see ya, karena market masih sideways saat ini juga. Nggak banyak drop yang signifikan, nggak banyak berita signifikan. Nah, selama lagi sideways begini, kira-kira apa yang bisa kita lakuin? Nah, disinilah makanya gue mau perkenalin ke kalian semua apa yang namanya recur. I don't know how to spell it right, tapi oke. Nah, recur, I think itu spellnya begitu. Nah, recur ini adalah marketplace baru yang akan muncul, dan gua rasa ini yang akan menjadi kompetitor yang cukup sepadan buat VV nantinya. Mereka saat ini dapat kucuran dana yang benar-benar gede banget. Jadi startnya mereka itu udah dapat boost. Kalau di compare dengan VV, waktu startnya mereka benar-benar humble banget. Sampai sekarang aja seperti gue cerita, pegawainya karyawan VV paling masih 30-an orang, tapi di Recur ini mereka udah massively hiring a lot of people di ini. Kenapa mereka bisa massive begitu? Karena partnership mereka di Recur ini. Partnership mereka itu sangat-sangat gede. Salah satunya adalah Gary Vee, dan juga banyak ya, banyak yang lain-lain juga. Kalau kalian di sini, nama-nama ini yang gua kenal jujur cuman Gary Vee.
Ya, salah satu backupnya yang juga benar-benar gede menurut gue adalah dari Gemini Exchange yang punyanya The Winklevoss Twins. So, jadi dua nama itu yang gue tahu gede, Gary V dan Winklevoss Twins. So, kalian bisa Google sendiri dan lihat seberapa gedenya pengaruh mereka di dunia crypto dan NFT ini. Nah, jadi intinya kalau kalian miss opportunity untuk early invest di Vivi, ini kita diberikan lagi kesempatan kedua intinya di Recur ini. Nah, kesempatan kedua ini, kalau kita lihat kenapa ya Recur ya, beberapa hal yang gue lihat adalah mereka juga massively trying to acquire license dan IP gede. Nah, salah satu IP gede yang mereka udah acquire adalah Hello Kitty. Gue not so big on Hello Kitty, tapi itu ada, ya menurut gue Hello Kitty itu IP yang cukup gede ya, masih sebanding dengan Disney lah, walaupun nggak sehebat Disney. Kalau kalian baca di sini di artikel ini, IP yang mereka udah acquire itu di Hello Kitty, Viacom, CBS, Care Bear, dan masih banyak lagi ke depannya menurut mereka. Nah, awalnya ini di Recur Pass ini mereka sebenarnya udah launching NFT. Nah, NFT-nya ini tuh lebih kayak Genesis NFT ya, jadi kayak pass, jadi bentuknya kayak membership pass, namanya Recur Pass. Pada waktu itu di bulan Desember itu, bulan Desember tanggal 9 itu mereka launching Recur Pass, dijualnya cuman harganya $300 per pass. Nah, total pada hari itu selama 24 jam dibuka untuk penjualan, total yang terjual adalah 64.000 pieces seperti kalian lihat di sini. Kalau kalian lihat harganya saat ini, piecesnya, kalau kalian mau beli, kalau kalian udah apa namanya ketinggalan waktu itu nggak sempet min di 300, saat ini harga PES-nya itu di 814 per PES. Nah, pertanyaannya begini, ini gunanya PES apa ya? Secara detailnya PES ini, gue juga belum tahu detailnya apa aja, tapi tuh PES-nya ini akan memberikan, seharusnya akan memberikan kepada kita yang holdernya ini semacam kayak whitelist untuk project-projectnya ke depannya Recur. Jadi misalnya dia ada drop Hello Kitty nanti, sebagai yang pegang PES, kita akan dapat prioritas dibanding sama orang yang nggak punya PES-nya. So itu yang salah satu yang gue tahu. Lebih dari itu gue belum tahu apa kegunaannya. Tapi yang pasti, for being the first NFT yang muncul di Recur, gue rasa ini PES akan kedepannya nilainya akan bagus. Not financial advice, tapi dari harga 300 ini sempat naik sampai waktu itu kalau nggak salah 900-an atau apa, terus drop ke 600-an, 600-an. Terus sekarang naik lagi ke 800-an. Karena rumornya itu, jadi ada dua rumor yang gue dengar, antara bulan Februari atau awal Maret, mereka akan drop pertama NFT di Recur. So, dropnya apa? Dia belum ngomong apa-apa. Jadi, I don't know yet. Jadi, PES-nya ini, kalau kalian lihat ya, bentuk PES-nya ini simple banget, cuman warna-warna doang, dan ada angka ya. Angka itu menunjukkan rarity-nya sebetulnya. Jadi semakin banyak angka bagus, jadi kayak istilahnya contohnya 1, 2, 3, 4, 5, itu kan ada 5 digit kan, 1, 2, 3, 4, 5, terus 1, 1, 1, 1 atau 2, 2, 2, 2, itu akan makin rare. Nah, kebetulan gua bisa dapat angka yang cukup rare juga. Jadi yang kalau kita klik ini ya, kita bisa lihat rarity-nya. Di sini dikasih lihat rarity-nya itu. Ini kan Genesis, rarity-nya, color set-nya mix. Nah, gue dapet tuh yang waktu itu gue beli 3 ya. Salah satunya gue dapet yang di sini, color set-nya itu gue yang Dichrome. Yang paling mahal itu monochrome, harganya cuma 1 color. Nah, di Dichrome ini, nah kalau kalian lihat harga di Dichrome, paling murah saat ini adalah di 3.966. Kalau kalian mau beli yang Dichrome. Jadi Dichrome itu di NFT ini terdiri dari 2 warna doang, 2 kombinasi warna. Jadi semakin banyak kombinasinya, rarity-nya semakin rendah, tapi semakin dikit warnanya, atau malah satu warna, kalau kalian lihat sini gua masuk ke color set-nya tuh monochrome. Artinya ke monochrome, kalian bisa lihat harga termurah monochrome di 69.000. So, ya intinya begitu. Dan kalau kalian lihat di artikel ini, pada waktu itu mereka mengadakan auction di Christie's auction itu auction untuk barang-barang langka yang paling terkenal. So, ini di auction harganya untuk yang kodenya 0, artinya cuma satu warna putih itu doang, itu terjual seharga 96 Ethereum, kira-kira $420.000 di Christie's waktu itu. So anyway, itu lebih ke detail ke NFT-nya.
Nah, jadi di sini dia bilang, kalian imagine ya, if 20 years ago you were given the opportunity from Pokemon to buy the very first Pokemon cards ever made. Jadi ya ini yang gua rasa kalau again not financial advice. Ini Ricker masih sangat early banget. Kalau kalian mau jump in untuk acquire itu pass-nya, kalian masih sangat early banget. Jadi ini kira-kira kalau menurut gua seperti Vivi di bulan Desember, di mana masih belum banyak orang tahu, belum banyak orang ngerti apa aja sih yang mereka akan suguhkan dan seperti apa future-nya mereka. Ini sangat early banget. Jadi menurut gua personally $800-an, but at least it will secure untuk lu ke depan dapetin NFT-nya dari Ricker. Menurut gue worth it banget. Jadi kalian mungkin boleh pertimbangkan itu, karena kalau kalian pikir aja sekarang, kalau kalian mau ke marketplace-nya Vivi, kalau kalian mau beli yang blue chip punya NFT itu udah jauh lebih dari $800, udah nggak mungkin punya. Kalian mau beli yang golden moment Disney itu semua udah rata-rata di atas $1.500. Kalian mau beli yang blue chip di OpenSea, congratulations, nggak mungkin punya gitu loh. Itu udah harga yang contoh yang sekarang Clone X punya NFT di OpenSea itu harganya udah 15 Ethereum floor-nya. 15 Ethereum lu kaliin aja saat ini 3.000. So, jadi udah $4.500-an kan. 45.000, sorry. So, jadi menurut gua if you wanna secure something when it's still early, di mana masih banyak orang masih belum mengerti, masih banyak orang yang belum percaya, dan ya ini gue bicara ke teman-teman yang emang udah di NFT ya, udah di NFT. Jadi bagi kalian gue cuma memberikan perbandingan aja, kalau kalian spend di Vivi $800 itu sama lu spend di OpenSea, apa yang lu akan dapat. Itu I think it's menurut gue sangat-sangat no brainer ya untuk kita tuh masuk ke invest ke Ricker ini. Jadi kalau kalian lihat ini menurut mereka partnership yang mereka udah acquire. Dan ini gue jujur nggak tahu secara jelas, karena ini banyak partnership IP-IP di sini, adalah IP-IP yang punyanya, yang udah di-acquire sama Vivi juga. So, I don't know how it's gonna play, gimana kerja sama mereka. Contohnya kayak ini, kayak kalian lihat. Udah pasti kan Hello Kitty itu yang digadang-gadang sama Ricker. Tapi Disney, Star Wars, NASA, Warner Bros, Teenage Mutant Ninja Turtles, DC, Batman, ini Honda. Ini semua partnership yang jujur gue nggak tahu secara jelas benar-benar mereka udah acquire atau mereka sedang mencoba kerjasama untuk acquire license ini. Jadi nanti gue akan kasih kalian link ke artikel ini, kalian bisa lihat sendiri apa aja. Dan mereka juga big di Amerika punya University League Sport ya, University College and University Sport punya. Jadi kalau kalian lihat ini di NCAA maybe, atau di apa namanya yang college basketball juga. Nah, jadi mereka masuk ke pasaran itu. Nah, but don't get me wrong ya. Kalau contohnya kita ngomong di sini, dia ada Superman di sini. Apakah Superman-nya ini akan lebih berharga nanti daripada Superman-nya Vivi? Bagi gue enggak, karena Superman-nya Vivi tetap akan memiliki tag first appearance di Vivi. Jadi bagi kalian yang punya Superman atau punya Disney di Vivi, rest assured that investasi kalian di situ itu never go wrong punya, karena itu first appearance di sono di Vivi. Nggak akan ada yang bisa ngubah. Mau sampai nanti di OpenSea orang bikin yang license punya Superman atau license punya Mickey atau gimana, tetap first appearance-nya akan di Vivi. Nah, jadi itu yang hal yang pasti ya. Tapi melihat dari kerjasama mereka ini, long term-nya itu ini akan menjadi satu kompetitor besarnya Vivi. Dan kita lihat gimana playout-nya mereka. Dan sampai sekarang juga kita belum tahu ya. NFT-nya ini apa 3D, apa just 2D picture, kita nggak tahu apa cards kah atau gimana. Tapi yang pasti kalau kalian lihat saat ini, Vivi udah way ahead. Kalau menurut gua nggak ada satu kompetitor pun saat ini yang bisa ngelawan Vivi dalam bentuk 3D atau animated atau komik atau cards atau apa, nggak ada yang bisa ngelawan saat ini. Mereka tuh benar-benar udah way ahead daripada kompetitor-kompetitor termasuk Ricker nih. Tapi ya balik lagi, kalau kalian miss all the hype, all the good moment dari Vivi setahun yang lalu, dan ini Ricker ini yang kira-kira bulan Desembernya Vivi, bulan Desember 2021-nya Vivi saat ini. Jadi itu aja menurut gua, kayaknya nggak panjang-panjang, seperti biasa gua mau keep it short, cuma intinya kalian bisa pertimbangkan masa depan dari NFT adalah premium license IP, premium IP.
ketika kalian jump ke OpenSea, nothing wrong with OpenSea, but it just di OpenSea terlalu banyak spekulasi. Gue juga di OpenSea, dan gue melihat pergerakan harga itu benar-benar susah ditebak. Dalam arti lu nggak tahu juga mau beli apa di OpenSea kalau lu nggak ngerti. Project bagus pun yang pada satu titik bisa misalnya floor-nya 6,5 Ethereum, 7 Ethereum, tiba-tiba bisa drop sampai ke 1 Ethereum karena emang nggak ada suatu backup IP di balik NFT itu, nggak ada backup license di balik NFT itu. Jadi yang udah pasti, kalau menurut gua playing safe, NFT yang gua akan hold long term adalah udah pasti di Vivi, all the branded license di Vivi, dan yang kedua yang gua akan nyemplungin diri saat ini adalah di Recur. Gua akan coba all in dan gua ngerasa dengan early-nya kita ini akan really, kalau kita bisa play well, ini it's gonna be really really good. So kita ada Telegram group juga untuk teman-teman yang join di Recur Pass, Recur Marketplace. Jadi linknya juga gue akan taruh di description. Kalian bisa join, kalian bisa cek-cek aja. Di situ kita bicara, kita sharing-sharing. Kita semua, kalau kalian join saat ini boleh dibilang kita semua OG, original gangster. Karena benar-benar kita belum tahu apa-apa, kita belum lihat NFT-nya seperti apa. Yang kita punya cuman Recur Pass-nya kalau kita join di sana. So gitu aja. Thank you untuk waktunya. See you guys. Bye bye.